Selamat berjumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara warga Jemaat Suwaru. Mari kita pada saat ini memasuki ibadah keluarga. Sebelumnya mari kita awali dengan memuji Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama dan kedua. Bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, kami bersyukur pada saat ini atas penyertaan dan pertolongan. Sepanjang hari kami boleh melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama berkumpul dengan keluarga untuk membangun ibadah keluarga pada saat ini. Kami mohon Kau hadir kuasai hati pikiran kami. Biarlah kami sungguh siap untuk masuk ke ibadah ini. Dan dalam ibadah keluarga pada saat ini akan kami landaskan pada kesaksian sabda-Mu yang ada dalam Alkitab ini. Kami mohon Kau hadir kuasai hati pikiran kami, biar kami boleh mengerti dan memahami sabda-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Demikian juga yang kami menyampaikan sabda-Mu, kami mohon Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu, memberikan akal budi dan hikmat, sehingga apa yang disampaikan nanti bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak Allah Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan kesaksian sabda Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah meneteskan
Bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ambil dari Injil Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ke-44, yang demikian kesaksian sabdanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan mampu melakukan sabda di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus. Pada umumnya, orang percaya, orang beriman, pada kehidupannya pada saat mengalami suatu kegagalan atau kesulitan, maka jalan yang ditempuh sebagai pilihan yang tepat adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Di samping itu, manusia juga selalu berkeinginan mengungkapkan rasa terima kasih atau syukur kalau dalam kehidupannya nanti mendapat rezeki atau berkat yang berkecukupan. Dan atau jauh-jauh hari sudah mengungkapkan atau nasar kalau di kemudian hari akan merayakan hari-hari yang bersejarah di dalam kehidupannya. Misalnya hari kelahiran, hari ulang tahun, hari pertunangan, hari perkawinan, naik pangkat, dan atau setelah sembuh dari sakit, penyakit, dan sebagainya. Nah, perbuatan tersebut memang tidak salah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahkan hal ini merupakan sarana yang perlu dikembangkan. Dengan cara itu manusia semakin menyadari bahwa kelangsungan hidupnya tidak akan terlepas dari penyertaan Tuhan. Kapan kita harus mewujud nyatakan ucapan syukur itu kepada Tuhan? Apakah menunggu kalau kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Ucapan syukur itu senantiasa kita lakukan setiap saat. Sebab Tuhan selalu mencurahkan, melimpahkan berkat-berkatnya, dan atau seperti sabdanya yang mengungkapkan demikian, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ini mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan baik bagi kehidupan manusia. Di dalam kesedihan, kesusahan, maupun kelimpahan berkat, ini ada rencana yang terbaik. Ada kebaikan Tuhan di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Markus 4
Saya ulangi, di dalam Injil Markus 12 ayat 41. Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang yang mempersembahkan uang ke dalam peti persembahan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan selalu melihat sejauh mana kadar tujuan ucapan syukur atau persembahan. Apakah hanya untuk kepentingan diri sendiri yang dipamer-pamerkan? Apalagi persembahan itu hanya sisa dari kelimpahan berkat yang dia terima dari Tuhan. Bahkan ayat 44a ini diungkapkan seperti itu. Untuk itu Tuhan Yesus mengangkat janda miskin yang sedang mempersembahkan ke dalam persembahan. Lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, yang terkandung dalam ayat 44b. Dari sini tampak Bapak Ibu dan Saudara, persembahan syukur yang benar adalah seperti janda miskin, yaitu ia mempersembahkan yang terbaik dari miliknya untuk Tuhan, bukan dari sisa kelimpahan berkat. Yang kedua, ia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, tidak setengah hati, tetapi total seutuhnya. Nafkahnya yang untuk makan hari itu dipersembahkan. Ia mempersembahkan tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, supaya kelihatan baik di depan manusia, Tuhan. Namun ia memikirkan orang lain agar ikut merasakan berkat-berkat yang telah dia rasakan. Dalam arti yang di sini mempunyai kepedulian kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kata bersyukur atau mempersembahkan bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini sudah tidak asing lagi. Tidak habis-habisnya kata ini sering terlihat, terdengar dari telinga kita. Tidak habis-habisnya kita disuruh bersyukur dan bersyukur. Padahal itu kan sudah menjadi darah daging di dalam kehidupan orang percaya, atau sudah menjadi cegot, atau sudah menjadi segojangan dalam bahasa Jawa dalam kehidupan kita. Memang pendapat demikian tidak salah, tetapi apakah kita sudah merasa bahwa setiap kali mempersembahkan syukur kepada Tuhan benar-benar terbaik? Atau sudahkah kita siapkan jauh-jauh sebelumnya? Sebagai buah sulung kita rencanakan. Ini perlu dipertanyakan. Kalaupun sekedar bersyukur kepada Tuhan, itu sebagai sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh semua orang. Nah, itu yang terjadi. Dilakukan oleh siapa saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan dalam hari raya unduh-unduh yang akan kita lakukan di dalam minggu-minggu ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 10. Mari kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Buah sulung
Karena Tuhan terlebih dahulu melimpahkan berkat-berkat-Nya pada kita. Berkat kesukacitaan, berkat kesehatan, bahkan berkat kecukupan kepada kita melalui apapun yang kita lakukan. Misalnya dengan bercocok tanam, beternak, usaha-usaha yang kita lakukan, bekerja sebagai pegawai. Kalau kita olah panen, bercocok tanam, tentunya buah yang pertama, buah yang sulung, Bapak dan Saudara. Kalau kita ngupain Rajokoyo atau beternak, tentunya kita ambilkan yang paling gemuk, yang paling baik. Dan atau sebagai pegawai, seringkali orang melakukan hal ini gaji pertama, Bapak dan Saudara. Tapi kan sudah terus-menerus tentunya kita ambilkan yang terbaik untuk Tuhan, yang nanti tentunya diwujudkan untuk perhatian kepada sesama kita. Maka perlu kita perhatikan atau kita simak sekali lagi persembahan si janda miskin. Ia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bukan dari kelimpahannya, tetapi dari kekurangannya. Itu berarti ia merasa apa yang dipersembahkan pada Tuhan tidak setimpal dengan berkat-berkat yang telah dia terima dari Tuhan. Bahkan Bapak dan Saudara, menurut bacaan kita tadi, janda miskin ini ya jatah makannya hari ini. Dia berani berpuasa. Yang penting ada rasa damai, ada rasa sukacita di dalam hidupnya. Maka ia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan demikian, sudahkah kita merasa dan ada kemauan, ada getaran hati untuk mempersembahkan pada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur, tentunya yang setimpal atas berkat-berkat. Mari persembahan syukur yang terbaik, pertingan itu kita wujud nyatakan pada hari raya unduh-unduh. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Dan di sana tentu ada sukacita yang besar dalam kita mempersembahkan persembahan yang terbaik hidup kita ini bagi Tuhan dan diwujudkan bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama dan kedua. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menyatukan hati masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini
akan sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami Bapa untuk melakukan yang terbaik. Saus syukur dan persembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan dari apa yang telah kami terima daripada-Mu. Untuk itu Bapa, kami serahkan warga jemaat-Mu Suwaru seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau percayakan kepadanya. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang ada di luar kota, luar provinsi, luar pulau maupun luar negeri, dalam situasi keadaan yang seperti ini, pandemi virus corona. Kuserahkan dalam tangan kasihan-Mu, kuserahkan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah mereka terjauhkan dari pandemi corona ini. Demikian juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang belajar pada saat ini mulai dari taman kanak-kanak perguruan tinggi. Biarpun mereka belajar dari rumah, tentunya Tuhan memberikan kepandaian, kecakapan, kecerdasan, kewicaksanaan, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya dan apapun yang diciptakan kelak boleh didapat oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami tidak akan tetap tinggal saat ini dan kami akan melanjutkan aktivitas yang telah dipercayakan kepada kami. Kiranya mohon penyertaan Tuhan. Untuk doa permohonan kami ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jauhkanlah kami dari cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 450, ayat yang pertama dan kedua. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur dan Kristus terdamai. Janganlah terdahulu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar orang menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Menerima berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus ada pada saudara sekalian.